Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Ananda, NIM 42023.743, kelas 6A, mata kuliah arsitektur hijau. Di sini saya akan menjelaskan penerapan 7 parameter terhadap bangunan SMK negeri di Studio Perancangan Terpadu 3. Yang pertama ada pengelolaan tapak, di mana saya mengambil di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani merupakan koridor utama Kota Pontianak dengan tingkat kepadatan dan pergerakan yang tinggi, sementara Jalan Ahmad Marzuki berfungsi sebagai akses lingkungan. Di sini garis sempadan bangunan atau GSB 10 meter di Jalan Jenderal Ahmad Yani, GSB 10 meter Jalan Ahmad Marzuki, RMJ 48 meter Jalan Jenderal Ahmad Yani. Di sini pintu masuk dan keluar berhadapan langsung dengan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Menanam pohon peneduh rindang di sepanjang batas tapak untuk mereduksi kebisingan jalan raya. Menanam pohon peneduh rindang di sepanjang batas tapak untuk mereduksi kebisingan jalan raya. Itu ada pohon trembesi, pohon pucuk merah, pohon ketapang kencana, pohon palem raja. Memaksimalkan area resapan air untuk mengantisipasi genangan dengan menggunakan paving block gross berpori di area lapangan dan kolam resapan. Di sini total ruang terbuka hijau atau KDH total semuanya ada 2237,4 meter persegi. Menyediakan jalur pedestrian yang terintegrasi dari halte transportasi publik di Jalan Jenderal Ahmad Yani menuju area dalam sekolah, lengkap dengan fasilitas parkir sepeda yang aman. Yang kedua ada efisiensi penggunaan energi, di mana iklim tropis basah Pontianak membutuhkan strategi khusus agar gedung sekolah tetap sejuk tanpa membebani konsumsi listrik. Masa bangunan SMK didesain menghadap utara selatan untuk meminimalkan paparan langsung radiasi terhadap matahari pada dinding timur dan barat. Penggunaan sun shading device pada jendela ruang kelas, nilai overall thermal transfer value atau OTTV ditekan di bawah 35 W per M persegi sesuai SNI 6389/2020. Dengan ventilasi silang dan jendela yang tepat, kita memanfaatkan angin dan cahaya matahari Pontianak yang melimpah. Jadi penggunaan lampu dan AC hanya menjadi pendukung, bukan sumber utama. Untuk menekankan ketagihan listrik, kita beralih ke LED. Menjaga lingkungan, semua lampu di ruang kelas, lab hingga kantor guru bisa mulai beralih ke LED. Selain itu, pemasangan sensor otomatis atau timer untuk lampu di area koridor dan lapangan sangat berguna agar lampu hanya menyala saat dibutuhkan. Jika ingin lebih maksimal, penggunaan panel surya di atap gedung bisa jadi solusi energi alternatif yang cerdas. Yang ketiga ada efisiensi penggunaan air. Mengingat air hujan di Pontianak sangat berlimpah, atap gedung sekolah yang luas didesain untuk menangkap air hujan yang kemudian dialirkan ke bak penampung atau ground tank. Air ini disaring untuk digunakan sebagai air flushing toilet dan penyiraman tanaman. Perhitungannya, yang keempat, kualitas udara dalam ruang. Persyaratan kualitas udara dalam ruang atau indoor air quality pada BGH bertujuan untuk menjaga kualitas udara dalam ruang yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis pengguna BGH untuk melakukan tugasnya. Udara yang tidak berputar di ruang kelas bisa menyebabkan siswa mengantuk dan cepat lelah akibat penumpukan CO2. Desain kisi-kisi atau jelusi di atas pintu
kelas dipastikan tetap terbuka 24 jam agar sirkulasi udara terus berjalan, menjaga ruangan tidak lembab dan pengap meskipun kelas dalam kondisi kosong. Yang kelima, ada penggunaan material ramah lingkungan. Itu ada atap bitumen. Atap bitumen tergolong cukup ramah lingkungan karena bebas asbes, berbobot ringan, serta banyak menggunakan serat selulosa daur ulang. Cat ramah lingkungan, rendah senyawa organik, aman untuk pernapasan. Terus ada sampah, ada perhitungannya. Total titik penempatan ada 33 titik. Perlu ada tempat sampah yang dipisah antara sampah plastik, kertas, dan sisa makanan. Juga bisa mengelola sampah organik sendiri seperti didaur ulang untuk dijadikan kompos yang bisa dipakai kembali untuk memupuk tanaman sekolah. Penempatan titik tempat sampah dihitung berdasarkan layout fungsi ruang agar memudahkan aksesibilitas bagi 24 kelas teori serta area workshop produktif. Terakhir, ada pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah pada BGH dimaksudkan untuk mengurangi beban air limbah yang dihasilkan dan mencegah timbulnya penurunan kualitas lingkungan di sekitar bangunan. Sekolah tidak boleh hanya mengandalkan saluran drainase kota untuk membuang air bekas. SMK Negeri perlu memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sendiri. Jadi air dari wastafel, kantin, dan toilet diolah dulu di dalam sistem filtrasi, bisa berupa bak kontrol dengan penyaringan alami seperti pasir, kerikil, dan ijuk sebelum dialirkan keluar. Tujuannya supaya air yang masuk ke parit-parit di sekitar Pontianak sudah dalam kondisi bersih dan tidak berbau. Air bekas dari wastafel atau kantin jangan langsung dibuang begitu saja ke parit. Sekolah perlu memiliki sistem pengolahan bak limbah seperti septic tank yang standar atau sistem filtrasi sederhana. Tujuannya agar air yang mengalir keluar dan lingkungan SMK Negeri sudah bersih dan tidak mencemari parit-parit di sekitar sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.